Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nani Fidawsiah dalam tugas AIK 1. Jadi tema hari ini ialah naluri beragama. Spiritual itu merupakan suatu yang lumrah dalam kehidupan manusia dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dan kepercayaan tentang Tuhan itu merupakan sebuah turunan, sebuah bawaan di mana kepercayaan manusia tentang Tuhan itu merupakan sebuah bawaan dari generasi ke generasi, dan hal ini sangat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Hasil riset membuktikan bahwa sebuah perusahaan omsetnya akan semakin meningkat apabila perusahaan itu mengadakan materi-materi tentang spiritualitas. Karena dalam spiritual, para pegawai itu akan diajarkan untuk bekerja dengan semangat, seperti bekerja dengan jujur, bekerja dengan sepenuh hati, dan lain sebagainya, sehingga akan tertanam dalam para karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut untuk melakukan pekerjaannya dengan senang hati dan bertanggung jawab. Dan sebaliknya, apabila dalam perusahaan tersebut tidak ada hak-hak privasi untuk karyawan untuk melaksanakan ibadah atau istirahat yang resmi dan cukup, akan membuat mereka semakin stres, akan membuat mereka bekerja tidak sepenuh hati, dan pada akhirnya mereka akan mencuri waktu untuk melaksanakan sholat, untuk beribadah, dan lain sebagainya, dan akhirnya omset perusahaan tersebut akan menurun karena tidak adanya waktu yang cukup untuk mereka untuk melaksanakan ibadah. Karena ibadah itu sangat diperlukan dan dibutuhkan bagi para manusia, bagi seluruh manusia. Daniel Goleman sebagai penulis kecerdasan emosional 1995 menyatakan bahwa IQ hanya menyumbang 20% seorang itu untuk menjadi sukses, dan variabel-variabel lain yang menyumbang kesuksesan seorang itu yang pertama itu ialah kecerdasan emosional, yang kedua kecerdasan spiritual, dan yang ketiga ialah kecerdasan untuk menghadapi tantangan. Bahkan diprediksi bahwa 10 tahun ke depan terakhir kecerdasan spiritual akan menjadi faktor utama seseorang untuk menjadi lebih sukses, ke depannya. Dan hal itu telah dibuktikan. Tuhan itu tidak pernah mati, dan salah satu bukti bahwa Tuhan itu tidak mati ialah adanya hati nurani pada manusia, adanya suara hati, di mana jadi beragama atau bertuhan dalam kehidupan manusia itu merupakan suatu naluri yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena manusia itu sangat membutuhkan Tuhan dan untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Tuhan itu merupakan bukan sebuah pemikiran atau produk yang dibuat oleh manusia. Dan hal ini amat berhubungan dengan spiritual Nabi Ibrahim pada saat itu mencari Tuhan. Untuk membuktikan tentang adanya Tuhan, seorang penelitian yang bernama Michel Persinger pada tahun 1990 melakukan penelitian terhadap dirinya sendiri. Dia menggunakan sebuah alat yang bernama transcranial magnetic simulation, yaitu sebuah alat yang digunakan seperti helm yang digunakan kepada otak kita, yang nantinya akan memberikan muatan listrik kepada otak, di mana pada saat itu, Michel Persinger merupakan seorang penelitian yang beragama, yang ateis, atau seorang yang tidak memiliki agama dalam formal. Jadi, dia merasakan ada kehadirannya Tuhan ketika transcranial magnetic simulation itu dijalankan. Sehingga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menegaskan bahwa setiap bayi yang lahir itu merupakan terlahir dengan fitrah. Fitrah di sini ialah mereka telah beragama atau telah bertuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ustadz Idris Mahmudi, yang telah memberikan saya banyak-banyak motivasi atau pengetahuan tentang Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.